Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Apa kabar anak-anak Ustaz? Kelas 8. Saya harapkan antum semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring kita. Baiklah anak-anak Ustadz, kelas 8, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tetapi sebelum Ustadz lanjutkan pembelajaran ini, Ustadz ingin menjelaskan kepada antum mengenai tugas yang Ustadz mungkin sudah Ustadz beritahu di pekan yang lalu, tetapi kemarin ada teman antum yang menanyakan kepada Ustadz agar tugasnya bisa diperjelas. Baiklah anak Ustadz, kegiatan budidaya ternak kesayangan Ustadz berharap pada materi ini akan menjadi penilaian praktek hingga nanti saat ujian semester anak-anak Ustadz. Jadi Ustadz tidak memberikan lagi tugas-tugas untuk ujian praktek, tetapi ini yang akan antum kerjakan. Baiklah anak-anak Ustadz, ini ada sebuah tabel yang perlu antum nanti isi. Ada lembar kerjanya anak-anak Ustadz. Di sini anak-anak Ustadz nanti ini tidak perlu berkelompok. Ini tidak perlu berkelompok, antum hanya pribadi saja. Antum buat kelasnya, kemudian ini ada sebuah tabel jadwal kegiatan budidaya ternak kesayangan. Ternak kesayangan yang dibudidayakan adalah hewannya apa anak-anak Ustadz? Antum bisa menjelaskan jenis hewan yang akan antum pelihara. Itu anak-anak Ustadz Paham sampai sini? Banyak sekali hewannya kan, sudah kita pelajari sebelumnya. Ustadz, anak ingin memelihara, kebetulan di rumah anak tuh sudah ada hewan kesayangan anak, ikan Ustadz, ikan hias, boleh anak-anak Ustadz. Kemudian anak Ustadz sudah punya kucing Ustadz, anak sudah punya kelinci Ustadz, itu ternak kesayangan, boleh saja anak Ustadz antum boleh pilih, dan jangan antum mencari yang susah didapatkan. Ustadz, anak sukanya hewan buas Ustadz, itu menjadi ternak kesayangan anak, jangan. Mau cari apa hewannya? Buaya, akan nggak mungkin. Cari yang mudah didapat, yang ramah terhadap lingkungan kita. Jangan kita nanti memelihara hewan yang mengganggu orang lain. Kita senang orang tersiksa. Baiklah anak Ustadz, sampai sini Ustadz harapkan antum sudah paham ya. Kemudian di tabelnya ini ada persiapan anak-anak Ustadz, persiapan kandang, kegiatan antum. Jadi minggu pertama antum lihat, anak belum beli bibitnya Ustadz, belum. Anak masih mempersiapkan kandang. Silakan kandang. Anak buat kandang sendiri. Bila perlu nanti antum lampirkan nih. Di sini ada fotonya antum buat kandang, Masya Allah. Kemudian penyiapan dan pemilihan bibit. Di sini di pekan kedua anak Ustadz. Atau juga misalnya Ustadz, anak pekan pertama dan pekan kedua nih sudah bisa nih anak isi kandang, anak buat kandang sama sekaligus penyiapan dan pemilihan bibitnya. Silakan, masalah, Masya Allah anak Ustadz. Kemudian pemberian pakan. Kalau pemberian pakan ini kan pasti setiap hari anak Ustadz setiap hari antum berikan. Kemudian pengontrolan pertumbuhannya. Antum perhatikan, nanti buat keterangannya lagi. Boleh antum tambahkan tabelnya di sini anak-anak Ustadz Tambahkan keterangannya, antum buat.
Ya, di sini boleh tambahkan keterangannya. Ya, pemberian pakannya misalnya satu hari berapa kali pada jam berapa saja misalnya kan. Kemudian pengontrolan pertumbuhannya ya antum lakukan seminggu sekali ya kan, dengan antum timbang minggu pertama beratnya misalnya 1 kilo atau beratnya masih 2 on ya kan. Kemudian eh, pekan ketiga sudah bertambah menjadi 4 ons, atau lihat kalau misalnya antum ayam sudah mulai tumbuh bulu-bulu yang kasar, nah antum jelaskan di situ ya. Kemudian pengamatan penyakit ya, perhatikan di minggu pertama dia sehat-sehat saja Ustadz, minggu kedua sehat, minggu ketiga, minggu kelima dia sudah mulai ngantuk-ngantuk Ustadz ya, sudah mulai lemas. Nah, itu antum perhatikan ya, dan seterusnya anak-anak Ustadz. Ini pekannya ini bisa bertambah karena kita Ustadz kasih antum sampai nanti ujian praktek. Jadi nanti ujian praktek antum sudah punya datanya lengkap banyak sekali ya anak Ustadz ya. Antum boleh setorkan sama Ustadz per minggu. Ustadz minggu pertama ini anak Ustadz ya, ini per minggu. Nanti minggu depan antum kasih lagi sama Ustadz, pertumbuhannya seperti ini Ustadz ya. Bisa jadi nanti antum belinya 5 ekor ayam, anak ayam ya, minggu ketiga tinggal 3 ekor Ustadz ya, minggu ke-5 tinggal 2 ekor Ustadz. Bisa saja, tapi jangan seperti itu ya, kita mintanya tidak seperti itu. Mudah-mudahan semuanya bisa sehat-sehat dan bertumbuh baik ya. Nah, tentunya antum harus perhatikan pemberian pakannya ya, kemudian kebersihan kandangnya, itu sudah saya jelaskan pada pekan-pekan yang lalu ya, saat kita memulai budidaya. Tentunya anak-anak Ustadz ini antum upayakan untuk bisa antum praktekkan. Jangan memilih hewan-hewan yang sulit didapat seperti yang Ustadz katakan tadi, dan jangan juga antum ya membeli hewan kesayangan yang mahal, yang tidak terjangkau ya, ternak kesayangan yang tidak terjangkau, harganya mahal. Ya Ustadz, anak suka nih kucing, nggak boleh, jangan antum beli kucing. Ya Ustadz, anak nih ada nih kucing, anak kucing di rumah anak pelihara, boleh ya anak Ustadz. Ya jangan cari hewan-hewan yang mahal atau yang langka, antum susah mendapatkannya karena kita ini baru mau belajar ya anak-anak Ustadz, kita belum tahu tekniknya, baru berusaha memulai, mencoba. Jadi antum jangan langsung beli-beli hewan yang mahal-mahal ya. Baiklah, sampai sini anak-anak Ustadz mengenai tugas ini. Ustadz harapkan antum sudah memahaminya. Jika nanti antum kurang memahaminya atau ada kesulitan, anak-anak Ustadz boleh langsung menanyakan kepada Ustadz ya melalui WA. Jika antum ingin mendapatkan jawaban yang cepat, maka antum telepon saja Ustadz ya. Insyaallah Ustadz akan bisa menjawabnya dengan cepat. Baiklah anak-anak Ustadz, itu mengenai tugas kita ya anak-anak Ustadz ya. Ustadz ulangi kembali sedikit, Ustadz tambahkan. Nanti kolom-kolom ini boleh antum tambahkan ya, boleh antum tambahkan jika ada yang antum anggap perlu diberikan penjelasannya. Misalnya antum boleh nambahkan kolom fotonya misalnya. Ya, ini foto kandangnya Ustadz di minggu pertama, Masya Allah. Antum boleh buatkan di komputer ya, boleh di komputer antum ketikkan saja, nggak usah tulis tangan. Antum ketikkan, antum tampilkan fotonya ya. Kemudian persiapan bibitnya antum beli, ini anak ayam anak Ustadz ya, anak beli 2 ekor ya, Masya, nggak apa-apa ya anak Ustadz ya. Ya tentunya ayam ini juga hewan yang murah harganya anak Ustadz dan terjangkau ya. Untuk pakan juga antum bisa berikan pakan yang sisa-sisa makanan, bisa anak Ustadz ya, jadi nggak terlalu repot.
Baiklah, ini pekan yang lalu juga udah Ustadz jelaskan mengenai pengolahan pangan ya anak Ustadz, yang serealia, kacang-kacangan, umbi-umbian menjadi sebuah makanan dan minuman. Kita sudah sampai kepada jenis umbi-umbian anak-anak Ustadz ya. Ya. Kita sampai ke beras hit, sudah sampai ke sini ya anak-anak Ustadz ya. Nah, kita masuk ke kacang-kacangan. Kacang-kacangan ya anak-anak Ustadz. Tentunya kacang-kacangan ini juga sudah ya anak-anak Ustadz. Baiklah anak-anak Ustadz, kita masuk kepada jenis umbi dan manfaatnya. Ya, tentunya setelah kita tahu tentang serealia kemarin, kemudian ada juga tentang kacang-kacangan, sekarang kita masuk jenis yang ketiga, yaitu umbi dan manfaatnya. Ya, baiklah anak-anak Ustadz, ini yang pertama adalah ubi jalar. Ya, ada 3 jenis ubi jalar yang populer dibudidayakan di Indonesia, yaitu ubi jalar berwarna merah, ya berwarna putih maksud Ustadz, kecoklatan, kemudian warna merah dan ungu. Nah, tentunya ini juga ya tidak sulit didapatkan di daerah dekat tempat tinggal kita ya, apalagi kita daerah Sumatera Utara. Ini semua jenis ubi ini bisa kita temukan. Ketiga jenis ubi jalar tersebut memiliki varietas unggul dengan produktivitas tinggi. Beberapa varietas ubi jalar yang populer antara lain ya Cilembu, Ibaraki, Lampeneng, Georgia, Borobudur, Prambanan, Mendut, dan Kalasan. Budidaya ubi jalar cocok dilakukan di daerah tropis yang panas dan lembab. Bagian yang dimanfaatkan dari ubi jalar adalah akarnya ya, yang berbentuk ubinya ya anak-anak. Jadi umbi itu bagian akarnya anak-anak Ustaz. Nah, ini anak-anak Ustaz, ini ada yang ubi ya, yang umbi yang berwarna ungu ya. Ubi jalar merupakan salah satu bahan makanan yang sangat sehat dan sangat baik untuk semua orang, mulai dari anak-anak, balita sampai orang tua. Nah, ini. Jadi anak-anak Ustaz ya, ini baik ya. Anak-anak juga bisa, bahkan anak bayi juga bisa ya. Hal ini karena ubi jalar memiliki kandungan gizi karbohidrat kompleks yang tinggi, sehingga membuat energi tidak sekaligus terlepas, melainkan secara bertahap. Ubi jalar juga mengandung vitamin C tinggi, berguna untuk merawat elastisitas kulit, serta vitamin A dan beta karoten dari warna ungu, oranye, dan merah pada ubi untuk melindungi paru dan mencegah kanker paru dan kanker mulut. Masya Allah anak-anak Ustaz, ternyata ubi ini banyak sekali manfaatnya ya, terutama ubi jalar ya. Ubi jalar merupakan makanan yang memiliki rasa manis yang bebas lemak atau indeks glikemiknya rendah, sehingga cocok bagi penderita diabetes karena dapat mengontrol kadar gula darah. Selain itu, juga mengandung vitamin B6 yang dapat mencegah serangan jantung dan kalium yang berfungsi untuk menstabilkan tekanan darah dan dapat mengurangi stres, serat tinggi, dan kandungan zat besi, folat, tembaga, dan mangan pun ada pada ubi jalar. Nah, ini anak-anak Ustadz, tentunya sangat banyak sekali manfaat yang terdapat pada jenis ubi jalar ini ya anak-anak Ustadz. Jadi kandungan vitaminnya ya, dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti serangan jantung ya, kemudian dapat menstabilkan tekanan darah
dan mengurangi stres. Jadi anak-anak Ustadz, upayakanlah antum ya biasakan untuk menyukai makanan-makanan yang sehat. Nah, seperti Ustadz katakan pada pekan-pekan yang lalu bahwa dulu saat Ustadz masih kecil ya, jenis jajanan-jajanan yang ada itu tidak seperti sekarang ini. Ya, termasuk jenis makanan seperti ubi rebus, kacang rebus, jagung rebus. Nah, tentunya anak-anak Ustadz mungkin rasanya tidak begitu seperti makanan-makanan yang tren saat ini, tetapi ini sangat baik bagi kesehatan kita. Baiklah anak-anak Ustadz, kita masuk ke singkong atau ubi kayu, atau ketela pohon. Ya anak-anak Ustadz, ketela pohon. Ya, ini tentunya tanaman yang sangat sering kita jumpa. Ya, bahkan Ustadz hampir setiap hari menemukan tanaman ini. Ya, karena rumah Ustadz dekat ladang ubi. Jadi setiap hari Ustadz melewati ladang ubi ini kalau mau keluar rumah. Baiklah anak-anak Ustadz, singkong atau ubi kayu merupakan tanaman perdu dengan akar tunggang dan sejumlah akar cabang yang membesar menjadi umbi akar yang dapat dimakan. Singkong yang dimakan sebagian bagian dalam umbinya ya anak-anak Ustadz yang berwarna putih atau kekuning-kuningan. Nah, ini berbeda sama yang tadi ya. Kalau tadi anak-anak Ustadz ubi juga tetapi dia menjalar. Kalau ini tidak anak-anak Ustadz ya. Ini ubinya dia batangnya ke atas ya. Tetapi tetap memiliki umbinya ini yang untuk dimakan. Tapi jenis pohonnya berbeda anak-anak Ustadz. Singkong yang dimakan bagian dalam umbinya yang berwarna putih atau kekuning-kuningan. Umbi singkong sering dimanfaatkan sebagai pengganti makanan pokok karena mengandung karbohidrat dan miskin protein. Namun tidak miskin protein ya anak-anak Ustadz ya. Ya. Nah, jadi ini anak-anak Ustadz, dulu zaman dahulu itu ya Ustadz pernah mendengar sebuah cerita dari orang-orang tua ya, orang tua Ustadz, bahwa dulu itu orang mengganti nasi itu dengan ubi anak-anak Ustadz ya, dengan ubi ya, pengganti makanan pokoknya ya. Mungkin hal ini karena harga ubi lebih murah dibandingkan harga beras. Jadi ada sebagian masyarakat yang menggantinya menjadi makanan pokoknya. Sementara daunnya termasuk sumber protein yang bagus karena mengandung asam amino atau metionin. Oleh karena itu, daun singkong yang masih muda banyak dimakan sebagai lalap atau dibuat sayur daun singkong. Kalau di daerah kita nih anak-anak Ustadz ya, di daerah Sumatera Utara nih, kira-kira daun singkong ini yang paling populer diolah menjadi menu makanan apa anak-anak Ustadz? Ya, sayuran ya, sayur daun singkong. Ya Ustadz, kalau di daerah sini tuh daerah Sumatera Utara khususnya ya, daun ubi tumbuk nama menu masakannya ya. Daun singkong yang ditumbuk kemudian jadi sayuran. Dan ini Ustadz temukan di daerah kita saja anak-anak Ustadz. Kalau antum pergi ke daerah lain, daerah Jawa ini nggak pernah tahu orang itu bahwa menu masakan daun ubi tumbuk itu ada gitu. Ya anak-anak Ustadz ya. Jadi ini masakan khas di daerah kita nih, daun ubi tumbuk ya. Ya, ubi singkong memiliki kandungan kalori, protein, lemak, hidrat arang, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B dan C dan amilum. Daun singkong mengandung vitamin A, B1 dan C, kalsium, kalori, fosfor, protein, lemak, hidrat arang, zat besi. Masya Allah banyak sekali anak-anak Ustadz ya. Sementara kulit batang mengandung tanin, enzim, peroksidase, glikosida dan kalsium oksalat.
Menurut pakar tanaman obat, singkong memiliki efek farmakologis sebagai antioksidan, anti kanker, anti tumor, dan menambah nafsu makan. Wah, Masya Allah Nana Ustadz ya. Ternyata ini menambah nafsu makan nih. Antum kalau yang malas-malas makan nih, coba suruh Umi antum, Umi coba masak daun ubi, ya, sayur daun ubi. Mungkin ini salah satu bisa membuat menambah selera makan, seperti yang dikatakan di pembelajaran kita ini anak-anak Ustaz. Ya. Baiklah. Ya. Oleh karenanya, sejak zaman dahulu tanaman singkong dijadikan sebagai tanaman obat alternatif untuk mengatasi berbagai keluhan penyakit. Beberapa manfaat umbi singkong ini adalah sebagai berikut anak-anak Ustaz. Ya, ini penting nih antum catat. Ya, siapa tahu nanti ya, antum pergi ya camping atau sedang bersama teman-teman antum ya, tidak mendapatkan makanan, antum melihat ini sebuah tanaman yang dapat antum konsumsi, ya kan? Siapa tahu nanti antum ya, berjalan-jalan ya, atau ingin mencoba berpetualang masuk ke dalam hutan, berkemah, kemudian antum susah mendapatkan makanan, kehabisan makanan, ya, antum bisa cari jenis tanaman seperti ini untuk ya menjadi sumber energi antum, ya. Baiklah, ini manfaatnya adalah melancarkan pencernaan karena singkong banyak mengandung serat yang tidak larut dalam air. Serat jenis ini berfungsi memperlancar proses buang air besar serta mampu menyerap dan membuang toksin dalam usus sehingga pencernaan menjadi sehat. Berarti anak-anak Ustadz, umbi singkong ini dapat juga melancarkan pencernaan kita. Ya, jika antum sembelit, susah buang air besar, ini salah satu ya, bisa antum konsumsi. Kemudian obat luka bernanah dan terbakar. Masya Allah, ini anak-anak Ustadz, obat luka bernanah dan terbakar. Caranya, batang singkong ya segar anak-anak Ustadz ditumbuk lalu ditempelkan pada bagian tubuh yang luka atau yang sakit atau bernanah. Nah, kita suka ya gitu, misalnya antum ada luka-luka yang bernanah tuh, ini bisa salah satu ya ditumbuk ya anak-anak Ustadz, tapi batangnya. Untuk luka ya garukan singkong diparut lalu ditempelkan pada bagian yang sakit dan diperban. Oh gitu anak-anak Ustadz ya. Jadi ini untuk luka ya, untuk luka garukan nih antum bisa tumbuk singkongnya bukan batangnya. Kalau tadi yang bernanah itu batangnya anak-anak Ustadz ya. Ya, kemudian diperban. Sedangkan sebagian ya untuk digunakan obat luka karena terkena benda panas, singkong diparut lalu diperas. Airnya didiamkan beberapa saat hingga patinya mengendap, lalu patinya dioleskan pada bagian yang luka. Nah, ini anak-anak Ustadz ya, ternyata diperas nih anak-anak Ustadz. Ya, airnya didiamkan beberapa saat hingga patinya mengendap. Nah, lalu patinya itu ya anak-anak Ustadz ya, dioleskan pada bagian yang luka. Obat panas dalam. Masya Allah nih. Ini sering nih kita nih ya terkena penyakit panas dalam. Ada juga nih ya kekurangan vitamin C nih katanya. Caranya singkong diparut terlebih dahulu dan diambil air perasannya. Air perasan umbi singkong terbukti mengandung getah dan tepung, maka bisa dipakai untuk obat mah dan panas dalam. Air perasan umbi dapat mengobati luka pada lambung karena fungsinya sebagai antibiotik. Sedangkan pada penderita panas dalam, air perasan umbi singkong tersebut dapat mendinginkan ya daerah pencernaan. Nah, ini berarti anak-anak Ustadz bagus nih. Ya. Bagus nih antum konsumsi nih singkong. Ya. Kemudian diet rendah kalori. Nah, ini bagi antum yang ingin mengurangi nih berat badan. Ya, antum bisa diet dengan menggunakan
makanan-makanan dari singkong, ya, karena singkong merupakan bahan makanan yang dengan kandungan karbohidrat lebih rendah dari nasi dan roti, dengan kandungan serat yang tinggi sehingga membuat perut tetap terasa kenyang dalam waktu yang lama. Ini anak-anak Ustaz, ternyata dengan mengkonsumsi singkong kita bisa tahan lebih lama nih, ya, kenyangnya lebih lama. Jadi lebih irit uang jajannya anak-anak Ustaz ya, lebih irit. Ya, baiklah anak-anak Ustaz, ini ada talas ya, talas ya biasa untuk cemilan ya, daerah tropis juga. Ini gambarnya anak-anak Ustaz. Ya, ini juga dapat dijadikan salah satu makanan pokok anak-anak Ustaz ya. Umbi talas juga sebagai pengganti beras dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Salah satu daerah yang makan umbi talas adalah Kabupaten Sorong di Papua. Talas merupakan tumbuhan yang 90% bagiannya dapat dimanfaatkan. Bagian tanaman talas yang dapat dimakan yaitu umbinya, kemudian tunas muda dan tangkai daun. Sedangkan pelepah dan daun talas dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan, obat maupun pembungkus makanan. Nah, insyaallah ini anak Ustaz ya. Baiklah anak Ustaz, ini materi kita hari ini ya tentang tanaman pengolahan makanan ini. Ya, tentunya kita mengenal dulu jenis-jenis makanan, jenis-jenis tanamannya. Baiklah anak Ustaz, mungkin ini saja yang Ustaz sampaikan. Tidak lupa Ustaz ingatkan kepada antum semua agar untuk dapat segera memulai praktek budidaya ternak kesayangan antum, ya. Baiklah, jika ada pertanyaan antum bisa nanyakan langsung kepada Ustaz. Ustaz cukupkan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.